warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Lutfi, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kami ruang untuk bereksplorasi melalui kegiatan survei ini dengan tema anti kekerasan. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nada Lutfiah dengan NIM akhir 4211. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan akhiran NIM 4122. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan, saya Nurin Isabila dengan akhiran NIM 4158. Perkenalkan, nama saya Novia dengan akhir 4197. Perkenalkan, nama saya Rizky Julina Salinda dengan akhiran NIM 4217. Perkenalkan, nama saya Aurelia Eka Wardana dengan akhiran NIM 4134. Perkenalkan, saya Maratul Masnia dengan akhiran NIM 4179. Perkenalkan, nama saya Putra bin Saifullah yang akhir 4164. Definisi anti kekerasan. Anti kekerasan adalah tindakan atau sikap menolak, menentang, melawan segala bentuk kekerasan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Tindakan ini memiliki tujuan yaitu mengatasi masalah tanpa menggunakan kekerasan, serta membangun kedamaian dan keadilan dengan cara melalui menghormati hak asasi manusia. Anti kekerasan juga merupakan proses pembentukan karakter yang menanamkan nilai-nilai kesopanan, kesabaran, pengendalian diri, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sehingga anak mampu mengelola emosi dan membangun empati. Dalam konteks beragama, anti kekerasan berarti tidak menyakiti orang lain melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dapat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan kebebasan beragama. Dari video tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan. Yang pertama ada faktor individu, seperti masalah psikologis atau kejiwaan, pengaruh alkohol atau narkoba, dan kurangnya mengelola emosi. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga, seperti pola asuh yang kasar, membuat anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarganya penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut. Kemudian kurangnya perhatian dan kasih sayang juga bisa menyebabkan kekerasan. Yang ketiga, ada faktor sosial dan lingkungan. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi tekanan ekonomi dapat menimbulkan stres dan frustasi yang memicu kekerasan. Lingkungan yang tidak aman atau penuh kriminalitas dan pengaruh kelompok sebaya. Kemudian yang terakhir ada pengaruh budaya seperti budaya patriarki yang membenarkan kekerasan untuk mempertahankan dominasi atau kekuasaan. Kemudian norma sosial yang membenarkan kekerasan sebagai solusi konflik. Ada beberapa contoh kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga di lingkungan keluarga. Yang pertama ada kekerasan fisik, contohnya seperti memukul teman, menendang
memegang teman, mendorong teman, menjambak rambut teman, melempar benda ke arah teman, kakak mencubit adik, dan juga orang tua memukul anak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh kekerasan non-fisik. Yang pertama ada mengejek atau menghina teman, misalnya karena kulit, badan, atau nama. Yang kedua ada memaki atau berkata kasar kepada teman atau guru. Dan yang ketiga ada membentak teman saat marah. Dan yang keempat mengancam teman agar menuruti keinginan kita. Yang kelima ada menyebarkan gosip atau cerita bohong tentang teman. Dan yang keenam, ibu membentak anak dengan kata-kata yang kasar. Dan yang terakhir, orang tua membandingkan anak dengan kakaknya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kekerasan di rumah dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman agar anak tidak merasa dihakimi atau takut mengeluarkan pendapat. Yang kedua yaitu mengelola emosi dengan cara yang sehat, misalnya melalui teknik relaksasi atau konseling. Yang ketiga, membatasi konten negatif dan membimbing untuk memilih konten yang sesuai dan mendidik. Di lingkungan sekitar, yang pertama yaitu bersikap ramah dan sopan dengan tetangga. Yang kedua yaitu menghormati perbedaan agama, suku, dan kebiasaan antar warga. Nah, dari video tadi sudah diketahui, dan sekarang dan empati. Sekolah belajar nilai baik. Kerjasama melalui mata pelajaran yang ada di kedua, sistem pelaporan aman. Artinya sekolah besar menyediakan peraturan yang aman dan rahasia untuk melakukan misalnya seperti layanan kegiatan musik kegiatan ibadah solidaritas atau pertemuan rutin untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya mendukung anak dan mencegah kekerasan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil survei yang kelompok kami lakukan di TPQ Nurul Idris, kami menemukan bahwa anak-anak di sana memerlukan arahan edukasi anti kekerasan yang lebih intensif. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku kekerasan dalam bentuk yang dianggap bercanda oleh anak-anak, seperti saling memukul sambil tertawa yang dianggap sebagai permainan, mengejek atau membuli teman dengan dalih bercanda, mendorong atau menarik-narik teman tanpa memperhatikan perasaan korban, dan mengucapkan kata-kata yang kasar sudah dianggap biasa dalam pergaulan sehari-hari. Fenomena ini mencerminkan realita anak-anak zaman sekarang yang seringkali tidak memahami batas antara bercanda dan kekerasan. Mereka menganggap perilaku agresif sebagai hal yang wajar dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Bahkan terkadang meniru perilaku yang mereka lihat di media sosial atau lingkungan sekitar tanpa memahami dampak negatifnya.
Dari pengamatan kami, perilaku ini berdampak pada munculnya rasa takut atau trauma pada anak yang menjadi korban, normalisasi kekerasan dalam lingkungan bermain, berkurangnya rasa empati terhadap perasaan teman, dan terbentuknya pola perilaku agresif yang dapat terbawa hingga dewasa. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak berani melaporkan karena takut dianggap tidak bisa bercanda atau malah dikucilkan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan perlunya program edukasi anti kekerasan yang mengajarkan perbedaan antara bercanda yang sehat dan kekerasan, membangun kesadaran tentang dampak psikologis dari bullying, menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghormati, serta memberikan contoh cara berinteraksi yang positif dengan teman sebaya. Program ini juga perlu melibatkan guru dan orang tua agar dapat menciptakan lingkungan yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai anti kekerasan. Nah, kesimpulannya yaitu anti kekerasan itu tidak hanya soal menolak kekerasan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang damai dan adil dengan menghormati hak semua orang. Ini melibatkan sikap seperti untuk bersikap sopan, sabar, dan bisa mengendalikan diri serta menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seperti pengalaman buruk di masa lalu, pola asuh yang keras, tekanan sosial, atau budaya yang membenarkan kekerasan. Pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan dengan cara mengajarkan keterampilan mengelola emosi, membangun dukungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai anti kekerasan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai,